Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, kita doa sebentar. Wabil khusus kita doakan yang paling esensi, kita hadir ke sini bisa menikmati makan, bisa menikmati nafas, bisa menikmati hidup, karena kita dilahirkan oleh ibu kita. Dan yang paling pertama, mari kita doakan orang tua kita, ibu bapak kita khususnya. Mari kita maafkan kesalahannya dan kita lestarikan kebaikannya, dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Dan kita juga munajat sebentar untuk memulai pembelajaran kita agar kita dilancarkan untuk dialirkan pengetahuan, dialirkan hidayah dan hikmah. Kita hening sejenak, ibu-ibu santai, rileks, nggak sibuk, kita utuh hadir, membuka hati seluas-luasnya, menenteramkan jiwa setenang-tenangnya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini al-asyah kama hiya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan hening sejenak tadi perasaannya lebih lepas. Dengan perasaan yang lebih lepas kita lebih fokus. Dengan lebih fokus pembelajarannya lebih nempel. Dengan pembelajarannya lebih nempel kita bisa jadi membuat pelajaran itu menjadi perilaku gitu. Maka semoga apapun yang kita pelajari hari ini menambah pengetahuan, itu nomor satu. Tetapi pengetahuan itu tidak hanya disimpan di tahu, tapi kita latih untuk menjadi perilaku gitu. Meskipun saya udah 5 kali hadir di sini, saya mau mendisklaimer ulang-ulang bahwa ibu-ibu, saya bukan mau menceramahi ibu-ibu, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, bukan mau ngasih wejangan. Tapi kita belajar bareng-bareng. Setuju? Kenapa? Karena nggak pernah ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah, nggak ada yang berubah. Iya. Karena perubahan bukan karena sering dengar ceramah, tapi melakukan apa yang didengerin waktu ceramah gitu. Karena kata kuncinya bukan dengernya, bukan hanya ilmunya, tapi bagaimana kita mengaplikasikan dalam keseharian gitu. Hari ini kita akan berbicara, mungkin ini kita akan bagi dalam 3 atau 4 pertemuan. Judul besarnya adalah menuju kepada ketenangan batin. Nah, judulnya itu. Ya, karena 1 dari 4 orang Indonesia sekarang sakit mental, Bu, jangan salah. Dulu 1 dari 10, sekarang 1 dari 4. Jadi sekarang rising banget konteks yang namanya isu mental, lagi dengan gap war gitu ya, perbedaan generasi, teknologi yang semakin cepat dan seterusnya, sehingga saya rasa batin ini tidak bisa kalau kita tidak rawat. Karena rumusnya tetap satu sih ibu-ibu, nggak akan ada yang menyayangi kita sebaik kita menyayangi diri sendiri. Setuju nggak? Iya. Tidak ada yang bisa care sama diri kita kecuali kita yang care sama diri sendiri gitu. Nah, maka memang kalau kita bicara tentang mencintai diri, kalau kita nggak kenal sama diri, ya kita jadi nggak tahu diri nanti akhirnya. Betul? Oke. Kita pemanasan dulu boleh? Oke. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya hidup, saya review dulu pertemuan kemarin sedikit boleh nggak? Supaya ingat gitu ya. Oke. Ibu-ibu ingat nggak waktu pertama kali saya datang ke sini kita bahas tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat? Ingat.
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu adalah rumus fundamental yang paling esensial dalam tradisi Islam, bahwa semua dari Allah dan akan kembali. Oke, akan apa? Kembali. Berarti PR besar kita ini sebenarnya adalah dalam tanda petik kembali, mau mengembalikan. Berarti kalau kita disuruh kembali, kita ini asalnya asli, tapi nanti ketempelan sesuatu yang pelan-pelan menjadi palsu gitu kira-kira. Oke? Di sosial media, Bu, jangan percaya-percaya amat foto orang udah gitu aja. Beneran. Karena banyak yang palsu. Dan yang menarik, orang bisa sangat nyaman dengan kepalsuannya daripada keasliannya. Betul nggak? Sehingga mau posting, mau apa, filter, kalau nggak pakai filter, insecure. Bu, jangan lupa ya, jangan lupa nih, hukum semesta, ini saya jadi ingat satu nih. Semesta akan menghadirkan sesuatu yang kita pancarkan. Jadi, kalau kita kemana-mana pakai yang palsu, yang datang ke kita juga pasti yang palsu-palsu, udah gitu aja. Paham? Jadi jangan komplain, nih kamu palsu deh. Iya, soalnya sayanya juga palsu, gitu, udah pastilah gitu. Fix gitu. Makanya, palsu akan menarik yang palsu, asli akan menarik yang asli. Gitu. Hukumnya begitu. Udah disebut law of attraction. We attract what we are. Ingat ya, what we are, bukan what your cover, bukan what your identity, what we are. Jadi kalau kita banyak melakukan kepalsuan, yang akan hadir adalah kepalsuan. Paham ya? Oke. Berarti PR kita semua ini, kita lagi mau kembali kepada diri kita yang asli. Nah, dalam tradisi Islam, yang asli ini sering disebut fitrah. Apa, Bu? Makanya, abis Idul Fitri disuruh kembali kemana? Nah, berarti Ramadan tempat ngebakar yang palsu-palsu supaya yang aslinya muncul gitu. Tapi nggak muncul-muncul sih, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena kita memalsunya udah lama banget. Oh iya, nanti ngerti. Iya, kita tuh jadi palsu tuh nyaman udah lama, Bu. Jadi nanti begitu dikasih tahu yang asli biasanya nolak. Begitu dikasih tahu yang fitrah biasanya nolak. Kenapa? Karena udah kebiasaan di tempat palsu, dia nggak nyaman di tempat yang asli gitu. Sip ya. Dan sekarang salah satu hukum di media sosial, di kehidupan sekarang yang dianggap benar itu yang viral masalahnya. Betul nggak? Padahal viral belum tentu betul, belum tentu. Tapi sekarang currency-nya kebenaran tergantung viral atau enggak gitu. Maka ibu-ibu nanti kalau baca di Quran ya, di surat 6 100, saya tulis di sini ya. Ya, nanti ini difoto ya. Di surat 6 116. Oke, kita pemanasan dulu ya. Surat 6 Al-An'am 116 ada kalimat gini. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena mereka hanya mengikuti persangkaan, mereka berdusta kepada Allah. Ibu, maaf ya, ini rumus nih. Berarti pertanyaannya, yang palsu sama yang asli persentasenya beda jauh nggak? Nah, palsu 99%, yang asli 1%. Iya. Kadang ya, Bu, maaf ya, kita bisa lebih nyaman dengan kepalsuan yang menyenangkan daripada keaslian yang menyakitkan. Makanya orang kalau sekarang diomongin kenyataan ditolak biasanya. Enggak, senangnya yakinnya gini, padahal kenyataannya begitu. Paham ya?
Berarti di ranah-ranah yang 99% nanti dikuasai oleh keyakinan. Yang 1% dikuasai oleh kenyataan. Pertanyaan saya, dalam hidup yang akan terjadi keyakinan ibu-ibu atau kenyataan? Kenyataan. Contoh, kalau ngomong kenyataan suka rada sakit hati memang sih. Bener nggak ini? Iya. Contoh. Kenyataannya, yang pengen punya anak, orang tua pengen punya anak, atau anak pengen dilahirkan, yang mana? Berarti anak lahir karena pengennya orang. Berarti yang harus berbakti siapa? Lah, ibu yang pengen kok. Kan lucu ya. Yang pengennya ibu bapaknya keluar anak, anak suruh berbakti sama orang tua, aneh. Bener nggak ini? Tapi sekarang yang udah diyakini anak harus berbakti kepada orang tua. Kalau enggak, durhaka, dosa, gitu nggak kira-kira? Iya. Bener nggak ini? Kan Bu, kita tuh cuman korban orang tua kita lagi happy-happy, kita keluar udah gitu aja. Iya nggak ini? Pasti nggak rela tuh. Karena mindsetnya orang tua tuh begini. Bu, kenapa coba orang tua disebut orang tua? Kenapa coba? Iya, karena jauh lebih tua. Perbedaan anak dan orang tua, cuman beda orang tua lahir lebih dulu. Pengalamannya lebih banyak, tapi belum tentu lebih benar. Nah, maka saya sih harapannya di pengajian ini kita nggak banyak ngomong keyakinan, tapi kenyataan gitu. Karena kalau kita nggak shifting ke sini, kita akan sibuk di keyakinan mulu gitu, berantem terus di sini nanti. Maka orang yang akan memiliki ketenangan batin, saya langsung ke ujung ya. Orang yang akan memiliki ketenangan batin adalah orang yang selalu menerima kenyataan. Titik, udah. Oke? Berarti kalau menerima kenyataan, terbuka kepada kenyataan nggak? Terbuka bahasa Arabnya syukur. Tertutup bahasa Arabnya kufur. Orangnya namanya kafir. Jadi kalau kita menutupi dan kita nggak terima kenyataan, berarti lagi jadi orang apa? Nah gitu. Berarti ada nggak orang kafir sering pengajian? Iya, ngaji mulu, tapi kenyataannya ditolak, berarti tetap kafir nggak kira-kira? Iya. Paham ya? Nah sekarang paling gampang kafir, nunjuknya ke sana terus gitu. Bu, saya mau nanya, maaf ya, pelajaran kajian ini kira-kira buat orang lain atau buat diri sendiri? Sip, berarti kalau kita apapun pembelajaran, nomor satu yang diingat siapa? Jadi kalau barusan ibu-ibu lagi ketawa-ketawa, lagi ngetawain siapa? Nah gitu. Nah. Jadi nomor satu, orang yang batinnya tenang pasti menerima kenyataan. Yang nomor dua, orang yang batinnya tenang adalah orang yang udah bisa mentertawakan dirinya sendiri. Tenang aja. Karena kalau belum bisa menertawakan diri sendiri, berarti belum menerima gitu loh. Berarti masih berat. Makanya di Quran dikatakan Iqra kitabaka 17 ayat 14 ya. Nih. Iqra kitabaka, apa artinya? Bacalah kitabmu, bacalah di dirimu. Bu, saya tuh neliti udah hampir 15 tahun nih ceritanya. Datang ke kajian A, ke kajian B. Dari hasil penelitiannya, ini menarik Bu. Rata-rata, begitu kita dapat sesuatu dalam konteks ilmu di pengajian, yang paling diingat, ditunjuk, pasti teman dan orang lain. Contoh, dilarang gosip, langsung pikir, dia banget, gitu. Iya, aku tuh jadi ingat temen aku. Dia tuh bener ngegosip mulu gitu. Yang diingat orang lain gitu loh. Padahal konteks ini semua adalah pembelajaran untuk diri. Clear? Jadi nomor satu, orang yang batinnya tenang adalah orang yang mulai menerima kenyataan.
Ibu-ibu, kira-kira ya dalam hidup kenyataan banyak diterima, banyak ditolak. Benar. Nah, saya mau langsung ke definisi nih. Punten, mohon maaf ya. Orang yang bersyukur dan mampu menerima kenyataan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, itulah yang disebut Islam. Makanya Islam itu bukan KTP, bukan tampakan, bukan tampilan, tapi value. Kita menerima, berserah diri kepada kenyataan. Jadi kalau sekarang ada kata-kata di surat 3 ayat 19 misalnya, Inna dina indallahil Islam. Yang terbaik, yang diridhoi adalah Islam. Ini banyak yang GR, aku diridhoi sama Allah. Kenapa? Karena KTP ku Islam. Belum. Kenapa? Karena keridhaan Allah bukan pada identitasmu, identitasku, tapi keridhaan Allah adalah pada sikap hati dan batinmu. Kira-kira. Oke bu? Punten, mohon maaf ya. Berarti maaf ya. Ada nggak orang yang KTP-nya Islam tapi kafir? Ada. Jangan banyak sih, nggak enak. Ada aja, ada. Betul? Berarti antara kafir dan syukur nggak ada urusannya sama identitas. Nggak ada. Berarti Islam pun bukan hanya urusan identitas. Bukan. Ya, dah. Jadi semakin kita jauh ke kepalsuan, semakin kita jauh dari Islam. Semakin kita mendekati keaslian, semakin kita mendekati fitrah, semakin kita mendekati kenyataan, kita lagi mendekat kepada Islam. Berarti saya mau nanya, Islam itu proses seumur hidup nggak kira-kira? Yes. Nggak ada sekarang yang udah Islam tuh, nggak ada bu. Yang ada terus menerus belajar menjadi Islam. Makanya tiap sholat selalu ngomong ihdina siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjuki jalan yang lurus, yang benar. Sampai sini oke? Dapat ya? Clear ya? Nah, kira-kira di antara yang asli yang palsu, yang paling banyak berantem di yang asli atau di yang palsu? Berarti semakin banyak berantem, semakin palsu. Jadi kalau semakin arahnya ke kanan, semakin banyak konflik namanya. Semakin arahnya ke kiri, semakin damai, tenang, dan bahagia. Nah, gitu. Jadi ke arah palsu pasti banyak konflik, tapi ke arah fitrah pasti lebih damai. Makanya bu, hidup ini kadang-kadang pilihannya cuma ada dua nanti. Mencari keadilan atau mencari kedamaian. Oke? Tapi kalau boleh dikasih saran, kalau kita ada pilihan antara keadilan dan kedamaian, pilihlah kedamaian. Kenapa coba? Lebih murah, bu. Udah gitu aja. Kosnya nggak banyak. Makanya, kenapa Islam satu akar kata dengan salam? Salam itu intinya damai. Berarti orang yang bisa berdamai adalah orang yang bisa lepas dari nilai-nilai palsu. Kalau kita masih berkutat dalam kepalsuan, akan sulit menuju kepada kedamaian. Bu, jangan lupa loh, kita kalau main ke rumah orang, assalamualaikum, gitu nggak? Itu bukan password masuk rumah loh. Assalamualaikum, password bukan. Aku datang membawa damai. Iya, dijawab apa? Waalaikum. Aku pun menerima dengan Berarti assalamualaikum dan waalaikumsalam itu password, kata-kata atau sikap hati? Yang banyak terjadi sekarang cuman bunyi aja nggak kira-kira? Oh, gimana mau nggak datang ke rumah temannya? Waalaikumsalam. Begitu duduk langsung, kamu tahu nggak? Ngegosip langsung. Tadi ngomong damai, gimana sih gitu? Aneh. Bener nggak ini? Betul ya? Sip ya? Oke. Bu, ini kita belum mulai ya, pemanasan. Belum mulai, belum? Pemanasan dulu. Di episode pertama ini, kita lagi mulai first step dari palsu menuju asli. Ya, dah. Ini diingat-ingat dulu ya. Sip. Sekarang kita mulai dari
kok bisa kita jadi palsu? Itu yang pertama. Iya. Kenapa sih kita jadi palsu-palsu gini gitu? Padahal semua awalnya kita ini adalah sesuatu yang fitrah. Makanya Bu, ilmu tertinggi yang gak akan pernah selesai itu namanya ilmu mengenal diri namanya. Oke? Karena mengenal diri gak akan ada waktunya, gak akan ada selesainya. Kita akan selalu kekurangan informasi tentang diri kita. Nah, contoh ya. Nah, Bu, saya ulang sedikit. Innalillah. Berarti kalau innalillah semua berasal dari siapa? Oke. Berarti kalau semua berasal dari Allah, Allah itu sumbernya bukan? Sekarang saya tanya, ada nggak sumber selain Allah? Oh, sip, mantap. Berarti semua kehidupan ini sumber utamanya adalah Allah. Allah adalah nama sumber dalam tradisi Islam. Nanti kalau tradisi-tradisi yang lain menggunakan nama yang lain, udah nggak usah berantem. Karena intinya lagi mau ngomongin itu adalah sumber. Orang Sunda ngomong cai, orang Jawa ngomong banyu, orang London ngomong water. Tiga-tiganya ketemu, saling nggak ngerti, bisa berantem nggak kira-kira? Padahal lagi ngomongin sesuatu yang sama gitu. Oke? Sip ya? Dah. Pertanyaan. Kalau semua sumbernya sama, berarti kita datang dari sesuatu yang sama nggak kira-kira? Iya. Maaf ya. Kalau semua sumbernya sama, kenapa sekarang pada berantem? Nah, berarti ada perjalanan dari sesuatu yang fitrah, yang sama, sampai akhirnya kita menjadi palsu. Bahasa gampangnya, turunnya yang namanya degradasi keaslian. Paham, Bu? Nah, turunnya dari yang fitrah ke yang palsu, itu menuju namanya dunia. Mendunia. Sehingga mendunia ini bukan ngomongin tempat, tetapi bicara tentang kesadaran. Paham ya? Jadi kalau kita pakai piramid, di atas ini satu, tapi dia semakin ke bawah, dia semakin kompleks tuh, semakin banyak nih. Oke? Berarti semakin dia ke bawah, semakin mendunia, semakin dia ke atas, semakin akhirat. Nah, sekarang saya tanya, berarti dunia dan akhirat ini tidak berbicara dalam konteks tempat, tapi kesadaran. Makanya dunia itu pusatnya konflik. Akhirat itu pusatnya damai. Jadi kalau orang yang batinnya nggak tenang, sering main-main di dunia, jarang mampir atau jarang dalam tanda petik mendatangi yang namanya akhirat. Terus ibu-ibu jangan mikir akhirat itu nanti adanya udah mati kejauhan. Sekarang. Berarti urusan aku mau ada di level bawah atau level atas tergantung dari aku mengenal diri. Bu, saya ngajak puyeng nggak apa-apa ya? Iya. Kalau ibu-ibu nggak puyeng, nggak mikir. Kalau nggak mikir jadi dongeng. Kalau didongengin terus nggak berkembang gitu. Makanya pasti saya ngajak mikir dulu. Ingat loh kata Quran nih, 93 ayat 7. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, maka aku memberi petunjuk. Berarti kalau mau dapat petunjuk harus apa dulu? Nah, gitu. Oh iya. Kalau 93 Ad-Duha ayat 7. Kalau nggak bingung dapat petunjuk nggak? Enggak. Jadi ibu-ibu kalau kebingungan lagi mau dapat apa? Petunjuk. Makanya berbahagialah orang yang punya banyak masalah, yang ujungnya bingung karena kenapa? Opportunity mau dapat petunjuk. Contoh. Ibu-ibu jangan lupa,
kalau kita berdoa, Allah nggak akan ngasih hasilnya. Contoh, ya Allah, jadikanlah aku orang sabar. Allah nggak akan ngasih sabar. Tapi Allah memberikan kesempatan untuk kita jadi orang sabar. Kesempatannya apa? Ketemu orang nyebelin. Bener nggak ini? Berarti kalau ibu-ibu lagi ketemu orang nyebelin, itu adalah Allah ngasih kesempatan atas doa-doa kita supaya melatih. Karena nggak ada yang sabar kalau nggak bisa menghadapi orang yang menyebalkan. Dan udahlah Bu, guru sabar terbaik dalam hidup nggak ada lagi. 1 pasangan, 2 anak, udah itu aja. Udah terima aja. Mau gimana juga. Jadi kalau sekarang banyak ngeluh, aduh, katanya kamu minta tapi kamu ngeluh, Tuhan pusing gitu, gimana sih gitu. Iya. Jadi Bu, maaf ya. Allah akan ngasih hasil atau ngasih kesempatan? That's it. Berarti kita perlu mawas diri dan peka terhadap kesempatan. Dan kemampuan kita untuk melihat kesempatan, bahasa Arabnya namanya ikro. Baca kesempatannya. Oke? Sip ya? Berarti mulai besok ibu-ibu kalau ketemu siapa-siapa ingat, begitu nyebelin, kesempatan nih. Iya. Begitu, kesempatan. Pilihannya ibu-ibu mau pakai kesempatannya atau enggak, gitu aja udah. Bu, berarti semua kesempatan untuk membuat kita kepada yang asli nggak kira-kira? Nah, sip, mantap. Oke? Dengan latihan simpel aja, begitu kita menghadapi bad day, bad moment, 1, alhamdulillah. Bu, kalau orang ngomong alhamdulillah dapat rezeki, dapat kebagusan, itu mah biasa Bu. Berarti simple, ngerubah satu sistem aja. Bu, sekali lagi ya, kalau orang dapat kebaikan, rezeki, alhamdulillah ya Allah, biasa. Tapi begitu dapat menyebalkan, alhamdulillah, itu baru luar biasa. Tapi meskipun alhamdulillah nggak apa-apa sih, ngegas itu nggak apa-apa. Tapi seenggaknya ada perubahan mindset dan paradigma gitu. Oke Bu? Oke nggak ini? Oke, sip. Dapat ya? Ulang. Ke arah palsu selalu konflik. Kepalsuan itu namanya duni. Nah, jadi kalau ibu-ibu lagi ke undangan, lagi palsu nggak kira-kira? Sekarang saya tanya, dandan itu ada 2, menghormati pengundang atau gua pengen kelihatan keren, itu aja? Oh, dua-duanya, bagus. Iya, yang satu menghormati, yang satu flexing gitu. Oh iya, bener, bagus Bu, bener, bukan nggak boleh, bukan. Gini, maksud saya gini. Begitu kita tacap, berarti kita pengen benar, baik, keren, sesuai dengan apa yang orang lain juga anggap benar, keren. Betul nggak Bu? Iya, nggak apa-apa. Tapi palsu. Makanya make up lama-lama nggak nyaman loh Bu. Tetap paling enak beres, pakai daster, udah. Iya. Berarti membawa dunia kemana-mana capek nggak? Kenapa? Karena kita pakai topeng terus gitu. Wah, ini kan saya lagi ngomong di depan ahli-ahli psikologi ya. Carl Gustav Jung, ngomong psikologi dikit nih. Gustav Jung tuh bilang, setiap orang pasti punya personanya. Cuman jangan salah pakai topeng gitu kira-kira. Iya, jangan topeng kantor dibawa ke rumah, nggak nyambung Bu. Ibu mau sejenderal bintang 4 di rumah, jadi suami, udah selesai. Ibu tahu nggak ada yang lebih tinggi dari jenderal bintang 4? 4,5 istrinya, udah gitu.
Mau gimana pun general bintang 4 kalah sama 4,5 gitu. Sip ya. Berarti kata kuncinya nih, belajar tidak terlalu melekat kepada yang palsu. Nah, kepada topeng pakai sesuai dengan kondisinya. Sip ya? Oke ya? Dah. Ibu-ibu, ini pemanasannya cukup, kita mulai boleh? Nah, mulai nih. Ini rada-rada dalam sedikit nih. Bu, kita bahas dalam-dalam nggak apa-apa ya? Oh, udah 50 tahun atau ngajinya masa gitu-gitu mulu ah. Ya. Dah. Yuk. Saya mau nanya Bu. Bismillah ya. Bismillah. Ibu-ibu kan kemarin saya dengar waktu Ramadan ada tadarusan ya? Tadarusan baca Quran nggak? Baca. Pasti baca Al-Baqarah nggak? Ya. Pasti. Bunyi nggak? Bunyi. Suaranya. Paham nggak? Belum tentu. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nah. Oke. Setelah Al-Fatihah itu masuk Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Nah, di 3, 4, 5 pertemuan ke depan kita akan memahami Quran bukan dari bunyi tetapi sebagai roadmap. Apa itu roadmap? Step by step by step by step. Ya, contoh. Bu, mau ke kilometer 1000 nggak mungkin 10 kilometer dulu nggak dilewati, nggak mungkin. Betul nggak? Dan kita nggak bisa loncat, nggak bisa. Kita tuh kayak rel kereta tuh terus gitu, nggak bisa, nggak bisa. Oke? Nah, jadi di fase kedua itu Al-Baqarah sampai 114 itu namanya Anas. Anas kan? Surat terakhir Anas kan? Ini Quran ibu-ibu, Anas bukan surat terakhirnya. Ya, awas beda lagi. Ya, oke. Kok jadi pada bingung sih? Iya kan 114 surat. Qul a'udzu binas. Ya, oke. Sip ya? Oke. Pertanyaan. Kalau orang cuma membunyikan tapi tidak menjadi roadmap, maka dia membunyikan Quran tapi tidak menghidupi Quran. Oke? Nah, fase yang paling banyak konflik itu fase Al-Baqarah. Tapi fase yang banyak syukur dan damai itu fase yang namanya Anas. Kenapa? Karena kalau Al-Baqarah semuanya lagi jadi sapi betina yang disebut binatang ternak. Kenapa? Kalau binatang ternak dia ngikutin siapa yang menernaknya. Sapi kalau si peternaknya kesini ikut. Dikasih makan, makan. Disuruh kesini, ikut. Disuruh kesini, ikut. Berarti dia mengikuti siapapun yang menjadi masternya nggak kira-kira? Sekarang saya tanya. Kalau saya marah gara-gara orang itu menyebalkan, berarti dia ngontrol saya nggak? Berarti saya lagi jadi apa? Nah, sapi, benar. Binatang ternak. Berarti kalau aku mengambil keputusan gara-gara orang lain, reaktif, kompulsif, berarti fasenya masih ada di Al-Baqarah. Tetangga beli tas, beli. Tetangga gitu pengen. Dan nanti kita jangan-jangan nggak punya self control. Kenapa? Karena apa yang aku pilih, apa yang aku tentukan itu dikontrol oleh orang lain. Termasuk, punten nih, mohon maaf nih, Bu, please jangan nyimpen remote control kebahagiaan di orang lain. Udah gitu aja. Karena kalau remote control happiness kita ada di orang lain, kita diatur sama dia. Dengan banyak dengan banyak kategori, dengan banyak keharusan, akhirnya apa? Aku happy deh kalau kamu gitu. Aku happy deh kalau keadaannya begini. Berarti kita dikontrol nggak kira-kira? Berarti kalau kita terkontrol, kita lagi dijebak dalam dunia. Oke? Aduh, diam-diam gini, ibu-ibu. Oke ini? Oh, diresapi ya. Benar. Memang antara meresapi dan bingung beda tipis sih ya. Ya, paham ya? Paham ya? Makanya semua pembelajaran yang namanya Anas itu artinya apa? Menjadi dirimu sendiri.
Bukan dikontrol A, dikontrol B, dikontrol C, bukan. Tapi Ibu, saya mau mengeluarkan satu rumus simpel ya. Ini yang bakal kita pakai kemana-mana. Saya pinjam dari bahasa aslinya gini. My life is my making. Titik. Hidupku adalah apa yang aku pilih. That's it. Kenapa Anas itu adalah surat tentang diri sendiri? Karena perjalanan Quran mau memperjalankan dari yang palsu menuju kepada yang asli. That's it. Kan nas itu level tertinggi nanti. Ya, gini. Bu, ibu-ibu ini orang apa manusia? Yang mana? Ayo, bingung kan nih? Ibu kalau ketemu teman baru, mana pertanyaannya? Ibu orang mana atau ibu manusia mana? Yang mana? Iya. Berarti kalau orang ngomongin topeng. Tapi Anas manusia ngomongin value. Iya. Maka orang belum tentu manusia. Contoh. Good question sih, contoh. Bu, kalau saya mau manggil semut ya, semut, nggak usah pakai toa, mut, nggak usah. Simpen gula. Oke? Sekarang saya tanya, tanpa teriakan kalau ada gula, semut datang nggak? Kenapa? Nah, orang hari ini nggak bisa bedain mana gula, mana manis. Oke? Gula itu orang apa manusia? Nah, mulai. Gula itu orangnya, manis itu manusianya. Paham? Jadi yang mengundang semut datang itu gara-gara bentuk putihnya atau ada value manisnya? Berarti kalau ngomongin gini, Ibu maaf ya, yang mengundang Allah datang bukan jasadmu tapi sikap hatimu, value kemanusiaannya gitu. Contoh, tetap putih sih, tapi isinya garam. Di cup garam, di piring garam saya tulis gula. Semut nyamperin nggak? Semut nggak ngelihat tulisan, nggak ngelihat warna putihnya, tapi lu asin. Saya nggak datang dong. Tapi meskipun ditulis garam, isinya tetap gula, mau ditutup, tetap datang nggak kira-kira? Maka value kita di hadapan Allah tidak terletak pada gulanya, tapi pada manisnya gitu. Jadi orang yang pakai baju putih-putih belum tentu manis. Berarti cover yang di luar orang belum tentu value-nya manusia. Makanya surat terakhir disebut Anas. Bu, apalagi Bu, di Anas tuh nanti ada 3 bagian gede loh. Kul a'udzu bi robbinas, malikinas, ilah. Hafal nggak ini? Sekarang saya tanya. Artinya nggak gini pertanyaannya. Kalau artinya udah lah ya. Kenapa Rob dulu, baru Malik, baru Ilah? Kenapa begitu? Kenapa nggak Malik dulu, Ilah terus Rob? Kenapa begitu? Ini nggak banyak yang mikir, Bu. Udah yang penting kalau sholat subuh, kul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin, sudah aja. Betul nggak? Oke? Nah itu nanti kita bahas di pertemuan ke-7, masih lama. Udah kita bahas yang gampang-gampang dulu aja. Nah, Bu, tapi sampai sini dapat sesuatu nggak? Get something ya? Sip. Bu, ibu-ibu nggak usah harus ngerti semuanya, tapi ada satu titik yang kira-kira ibu sparkling, that's it. Fokuslah di situ. Nggak harus ngerti, dari sini ke sini, nggak harus. Dan pulang dari sini nggak usah nanya temennya, kamu ngerti nggak? Udah nggak usah, udah biasa aja. Udah nggak usah nanya ke sebelahnya, nggak usah, udah. Karena kita akan diwadahi sesuai dengan wadahnya. Ada sebagian yang paham dan ngerti dan butuh di sini, dapat. Ada sebagian yang ngerti di sini, dapat. Semuanya dari bagian ini dapat sesuai dengan kapasitasnya gitu. Oke? Sip? Oke. Lanjut. Paham sampai sini?
Atau puyeng? Nah, ya nggak apa-apa. Nah, ya. Berarti kita akan menyelami Quran bukan dari bunyi, tapi dari value. Bu, maaf ya, kalau orang udah hatam Quran harusnya jadi manusia. Bener gak? Tapi sekarang hatam itu baru bunyi. Jadi Bu, hati-hati loh, hatam tuh bukan value loh. Ya sekarang ya alhamdulillah hatam aku solehah banget. Belum. Belum, baru bunyi. Apalagi pulang pengajian nih, aku solehah pulang pengajian nih, belum. Rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Kenapa? Semua prestasi ujung-ujungnya adalah nasib. Udah ya, kita nggak usah banyak berantem di urusan beda gaya, beda cara. Udahlah Bu. Beda agama, beda fikihnya, beda ini. Udah, kenapa? Ingat baik-baik, setiap orang hanya melakukan apa yang nyaman buat mereka. Titik. Kita pun begitu. Maka nggak usil sama nyamannya orang lain. Udah, nyaman sendiri aja. Yang jauh lebih bahaya lagi, ini nyaman buat aku, maksa orang ngikutin kenyamananku. Udah selesai. Tapi yang lucu itu tuh mayoritas lagi. Tapi ya udah aja sih. Makanya Bu, maaf ya, yang ngerti gini-gini itu cuma 1% Bu, to be honest. 99%-nya nggak ngerti. Pokoknya sholat, puasa, umroh, haji, udah. Apa isinya? Udah, pokoknya udah gitu. Makanya kenapa ritual tidak membentuk ketenangan batin? Karena dilakukannya hanya dalam bentuk konteks yang namanya fisik gitu. Tidak melibatkan diri kita yang lebih dalam. Oke. Sip. Jadi ketenangan batin yang nomor berikutnya adalah enggak rese sama kenyamanan orang lain. Udah. Urusan dia, Bu lah, udah. Iya. Karena jangan-jangan kita tahu sholat puasa hanya dalam bentuk pengetahuan sholat itu begitu, puasa itu begitu. Nanti kita bahas lebih luas gitu ini. Oke. Sip ya. Bu, dan juga jangan gini Bu. Maaf ya. Udah ibu-ibu psikolog kan ngerti pasti nih. Orang paling gak suka tuh dinasihati Bu. Udah itu aja. Udah. Jadi kalau nggak nanya, nggak usah ceramah, udah. Iya. Iya, antara mengingatkan sama rese itu beda tipis memang sih. Iya. Sekarang tuh kayak lemas-lemas ya pulang pengajian, sekedar mengingatkan, padahal pengen ngatur orang gitu. Ya terserah sih. Tapi itu tipis banget. Bu, dikit ya, dikit. Ibu tahu nggak, negara yang paling bahagia di dunia itu ternyata negara yang orang di dalamnya tidak memeluk agama, tapi happy. Indonesia, negara paling nomor 2 religius sedunia, tingkat kebahagiaannya cuma 80 dari 100 something negara. Nomor 1 negara Nordik, Finland dan seterusnya, Norway dan seterusnya. Contoh. Kenapa? Karena ternyata kebahagiaan bukan urusan individu, tetapi memahami secara holistik mana urusan privat, mana urusan publik. Oke? Sekarang saya tanya, kalau orang melakukan urusan privat, urusan antara dia dengan Tuhannya, ada urusan publik, urusan antara dia dengan sesamanya. Pertanyaan, yang perlu diperbaiki yang privat, yang publik? Publik privat urusan masing-masing. Betul nggak? Jadi Bu, kalau mau jujur-jujuran ya, maaf nih, kalau kita terlalu rese sama privasi orang, itu berarti kita belum jadi manusia gitu. Jadi maaf nih, pertanyaan yang kurang ajar salah satunya, udah sholat belum? Urusan privasi dia apa? Puasa nggak? Ribet mulu. Ya bener lagi mens, tapi tiap ketemu mens mulu ya gitu misalnya, ya nggak apa-apa sih gitu. Paham ya? Oh iya, membahagiakan orang lain beda cerita. Bu, nih, Gusmus, ibu tahu Gusmus ya? Keren statementnya. Perbedaan kiai asli sama kiai palsu.
Nih ya, bedanya. Kalau kiai palsu nanya udah sholat belum? Tapi kalau kiai asli nanya udah makan belum? Kenapa? Karena laparmu kalau belum makan, urusanku untuk menolong kamu. Dia concern sama laparnya, karena kalau kamu lapar, urusan aku untuk ngasih makan. Tapi urusan sama Tuhan, urusan privasi kamu gitu. Setuju nggak? Nah, udah yuk kita mah belajar ngurusin privasi, urusan publik, baru kita concern gitu. Oke? Aduh, diem gini ibu. Oke nggak nih? Nah, saya dikit lagi ya, dikit lagi. Bu, kita rada loncat ke kanan, ke kiri gitu nggak apa-apa ya? Supaya ini saya bisa cepat 5 menit 10 menit beres semua, tapi mending pelan tapi ngerti daripada cepat tapi nggak ngerti, bener nggak? Oke, sip. Saya koma lagi nih. Koma lagi. Concern yang namanya kebahagiaan itu adalah concern yang namanya kebersamaan. Nih contoh. Ibu-ibu, kebahagiaan itu ternyata bukan masalah begitu datang makan pecel, potret, ceker. Bahagia itu sederhana, bukan. Itu namanya seneng. Beda antara pleasure sama happiness, beda. Bahagia itu sederhananya cuma jalan-jalan di GBK, bukan. Itu mah seneng, beda. Ya, ini kan kalau ngomong sama psikolog udah nggak usah panjang lebar teorinya kan ngerti lah, udah pasti ya. Beda antara kesenangan dan kebahagiaan, beda dua hal yang berbeda. Nah, Bu, maaf ya. Ternyata yang namanya happiness itu diciptakan oleh komunitas yang namanya swarm intelligence. Apa itu swarm intelligence? Kecerdasan bersama. Bu, kalau pinter sendiri teman-temannya bego semua, pusing loh. Maka pinternya bareng-bareng gitu. Paham maksud saya? Artinya kita membentuk community. Makanya salah satu esensi dalam Quran disebut rahmatan lil alamin, membentuk keseluruhan. Nah, ibu-ibu, di Finland dan di mana-mana semua negara yang ngomongin kebahagiaan, pertanyaannya sama. Nih pertanyaannya. Kalau handphone kamu ketinggalan di stasiun, kamu deg-degan nggak? Di Finland jawabannya enggak. Kenapa? Karena komunitasnya saling menjaga, nggak mungkin ngambil privasi, nggak berani megang barangnya orang lain. Islami nggak kira-kira? Banget. Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu sekarang handphone ketinggalan di masjid, nah, even di masjid deg-degan nggak kira-kira? Nah, berarti nggak happy gitu. Sendal aja hilang, apalagi piano, bener nggak? Makanya kenapa di masjid nggak ada piano gitu? Iya. Paham ya? Kalau suami diambil sih beda cerita ya. Oh, itu ketinggalan di stasiun ya. Tapi kayaknya ibu-ibu kalau suaminya ketinggalan di stasiun tenang-tenang aja sih kayaknya. Oke ya, dapat ya, dapat poinnya. Nah Bu, di negara yang religius ini, maaf nih, jangan-jangan begitu nemu handphone, pikirnya satu, rezeki anak soleh, ambil aja, udah. Rezeki anak soleh katanya. Itu lucu tuh. Paham ya? Clear ya? Jadi tidak semua orang layak disebut manusia. Jadi kalau sekarang ngelihat religius banget, udah deh dari atas top. Ingat, itu baru topeng dunianya. Karena value-nya bukan dari pakaiannya gimana, bukan. How we treat others, gimana kita memperlakukan orang lain. That's the point. Makanya Bu, ingat ya, Nabi Muhammad datang di Mekah bukan untuk bikin agama baru, tapi memperbaiki akhlak. Jadi sekarang saya tanya, concern pembelajaran kita pada identitasnya atau pada akhlaknya? Nah, gitu. Bu, kita nggak apa-apa pelan-pelan ya. Karena gini Bu,
Once ibu-ibu ngerti basic fundamental ini, nanti ke pertemuan 6, 7, 8, 9 easy pasti. Jadi di mana-mana pengantar itu pasti paling panjang. Tapi kalau kita nggak ada pengantarnya, nanti pas masuk ke basic esensialnya susah. Oke? Sip? Nah, sekarang kita memetakan dulu. Bu, at least kalau punya petanya, kita enak mau ke sana ke sini. Tapi punya peta nggak bisa baca peta, repot juga sih. Tapi juga punya peta bisa baca peta, kitanya nggak ngapa-ngapain, nggak nyampe juga gitu. Petanya suruh ke kanan ke kiri, apalagi punya peta bisa baca, tapi diem mulu, nggak nyampe juga tetap. Oke? Jadi kita belajar holistik ya. Nah, pertanyaan. Ibu sama sini oke? Sip, mantap. Ini kalau sama yang pinter-pinter enak ngobrolnya ya, cepet. Top. Dah. Berarti konteks dalam wilayah dari yang namanya fitrah, kita lagi memalsu, kita kembali ke fitrah. Nah, saya mau pakai terminologi, Bu. Inna lillah. Semua sumbernya Allah disebut sang sumber. Oke? Kalau Allah disebut sang sumber, nah, sekarang kita lihat nih. Semua kita sumbernya adalah Allah. Contoh. Ibu-ibu kalau lagi ngaca ya. Ngaca. Kira-kira bagian yang kelihatan kasat mata dan bagian yang nggak kelihatan lebih banyak yang mana? Hah? Kan di kaca nih? Atau jangan kaca lah, ibu ngelihat orang nih. Yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih banyak mana? Hah? Gini, ibu ngelihat saya. Yang kelihatan di saya sama yang nggak kelihatan di saya lebih banyak mana? Yang ibu ngelihat otak saya nggak? Jantung, paru-paru, usus, sel-sel, darah, pikiran, perasaan, emosi, memori, imajinasi, niat, ngelihat nggak? Berarti yang nggak kelihatan jauh lebih banyak dari yang kelihatan. Oh, nggak gitu jawabannya barusan Paham? Paham? Berarti kalau kita ngomongin as a human being, yang kelihatan itu cuma 1%, yang nggak kelihatan itu 99. Maka kalau dalam iceberg theoretical of konteksnya psychological, salah satunya disebut bahwa iceberg yang kelihatan itu cuma 1%. Makanya kapal Titanic tenggelam. Kenapa? Pendek gunungnya. Di bawahnya dalam banget. Betul, Bu? So itulah kenapa, Bu, jangan pernah underestimate siapapun karena yang kita lihat cuman yang 1%. Please. That's it. Karena kalau kita ngelihat dia tuh gini, tar dulu, yang kamu lihat cuman yang 1%. Jangan menyesal dengan keputusan sementara, tapi punya long lasting impact. Contoh, Bu, ada satu ahli namanya Daniel Kahneman. Daniel Kahneman itu dia bikin tentang system of thinking. Ada sistem satu, udah macam-macam aja udah. Intinya gini, kalau kita terbiasa dengan dunia, kita terbiasa dengan tergesa-gesa, kita terbiasa dengan cepat menilai gitu. Oke? Kalau kita terbiasa dengan cepat-cepat menilai, kita akan melakukan keputusan bukan karena berpikir, tapi karena kebiasaan. Impulsif. Contoh, ibu-ibu pulang dari luar negeri bawa oleh-oleh misalnya, souvenir, gelas gitu. Ini gelasnya dari turunan Ratu Inggris misalnya. Ya lebay. Berarti ya Ratu Inggris mah kejauhan. Pokoknya ada satu souvenir namanya gelas, dan ini ibu seneng banget. Nyampe ke rumah, kesenggol sama anaknya. Baca. Marah nggak? Seneng banget sama gelasnya. Marah nggak? Marah. Kalau kucingnya yang mecahin, marah nggak? Iya marah lah, oke. Lebih kesal kucingnya yang mecahin atau anaknya yang mecahin?
Ya, oke. Bu, maaf ya. Kalau mindsetnya duniawi, kalau mindsetnya adalah fast thinking, kalau mindsetnya adalah orang begitu pecah, ngamuk, nggak mikir panjang, anaknya dimarahin, mungkin bisa dicubit, mungkin bisa dimaki-maki dengan teriakan yang dengan emosi negatif. Pertanyaan, kita kehilangan gelas yang let's say 1 juta, tapi kita menanam benih inner child, luka batin ke anak seumur hidup. Worth it nggak kira-kira? That's it. Kejadiannya cuma 2 menit, tapi impactnya seumur hidup. Betul nggak, Bu? Dan itu dilakukan kitanya nggak sadar, kitanya nggak ngerti. Karena kenapa? Yang sedang melakukan adalah kepalsuan ini. Jadi saat palsu itu menguasai diri kita nggak akan pernah bisa dalam konteks berpikir jernih, apalagi dengan nurani. Karena kenapa? Kita dikuasai oleh kepalsuan, oleh dunia, dan disitulah kita akan banyak belajar gitu. Jadi maksud saya, orang yang batinnya tenang berikutnya tidak menggadaikan keputusan sementara demi impact yang panjang gitu. Artinya, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Makanya Bu, tiap hari kita dilatih 5 kali loh, supaya jeda. Ini bentar lagi, Allahu Akbar, oke, hold, jeda, break. Supaya apa? Terlatih juga dalam keseharian, mau mengambil keputusan, jeda dulu. Tar dulu nih, ini kalau saya gini gimana? Kenapa? Bu, jangan lupa loh, 99% keputusan kita dasarnya emosi, bukan ini. Jadi kalau kita nggak melatih kecerdasan emosi kita, which is si emosi ini pasti kaitannya banyak di sini nih. Berarti ada switching. Nah maka nanti kita ngerti, orang yang sholatnya ngerti dan orang yang sholatnya nggak ngerti pasti beda dengan kualitas kecerdasan emosinya gitu. Oke. Iya. Makanya nyari pacar pasti salah mulu. Emosi. Bu, jangan lupa ya, orang jatuh cinta itu cuman lagi di hijack sama hormon. Badai oksitosin, gempa testosteron, dapat semua dopamin, akhirnya jadi bego semuanya. Iya, makanya sesuatu yang asli nggak kelihatan waktu jatuh cinta gitu. Everything seems beautiful. Nah jadi ngomong gitu, nantilah kita bahas itu nanti ya. Nanti kita ngomongin pernikahan jadi ceramah nikah, panjang ceritanya ya. Ini oke Bu? Jadi yang kelihatan itu cuma 1%, yang tidak terlihat 99%. Sip? Oke? Untuk diketahui, yang tidak terlihat 99% dalam bahasa Al-Baqarah namanya goib. Apa Bu? Berarti ibu-ibu ngelihat saya banyak kelihatannya, banyak nggak kelihatannya? Berarti nggak kelihatan bahasanya tadi apa? Berarti saya makhluk apa? Berarti ibu lagi nggak dengar makhluk apa? Gitu. Iya, makanya ibu-ibu jangan percaya-percaya amat omongan saya. Serius? Iya. Makanya saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, nggak ngajak kemana-mana, cuman diskusi. Masuk ibukunya, lakukan sesuai dengan kapasitas kita maksudnya. Sip ya? Oke? Jadi yang goib sama yang tampak lebih banyak yang mana? Sip, mantap. Nah, sekarang kita dari luar nih. Diri kita yang paling luar itu namanya tubuh fisik. Nih yang kelihatan. Oke? Sip? Dah. Tubuh fisik satu-satunya diri kita bukan? Bukan. Kenapa kita punya yang goib? Jadi 99% di sini itu goibnya, yang tertampak cuma 1%. Oke? Clear?
Berarti Bu, begitu ngelihat orang, kita nggak ngelihat pikirannya, kita nggak ngelihat emosinya. Hold, don't judge. Artinya apa? Orang yang batinnya tenang, orang yang tidak banyak menilai. Dah. Semakin mengurangi penilaian, semakin melihat seapa adanya. Semakin seapa adanya, semakin kenyataannya seperti itu. Kita akan mengurangi makna. Contoh, Ibu pernah sebel sama orang nggak? Oh sering, boleh. Ya, begitu ngelihat, ya misal, saya mau nanya, yang membuat Ibu sebel sama orang, orangnya, atau makna kita sama orang itu yang mana? Hah? Iya, kelakuan itu sebel, nggak suka gara-gara kelakuannya atau gara-gara nggak cocok sama maunya aku. Iya. Bu, dalam hidup berarti ada masalah nggak? Banyak atau dikit? Kalau banyak itu jawaban orang. Tapi jawaban manusia, masalah nggak pernah banyak, cuman satu. Masalah kita semua hanya apa yang aku inginkan, enggak kejadian, udah. Betul nggak? Berarti semua urusan masalah bukan orangnya, bukan komunitasnya, bukan tempatnya, keinginanku. Sip, berarti yang bisa menyelesaikan masalah orang lain atau diri sendiri? Nah, gitu. Tapi kita berharap yang disebut unrealistic expectation, ya Allah semoga dia berubah, ya Allah, ini nggak bisa. Betul nggak? Ya take it or leave it, itu hashtag bagus sih. Tapi nggak sesimpel itu kan. Karena nanti ada pertumbuhan di situ gitu. Nah jadi maksud saya Bu, nanti kalau kita bicara dalam konteks misalnya, kan sekarang psikologi itu lagi musim transpersonal yang paling ujung. Bukan hanya analytical, behavioristic, tapi di sini nih. Di sini udah bicara keholistikan yang lebih luas, kata kuncinya cuma satu. Tidak bisa merubah di luar, semuanya hanya datang dari pancaran di dalam. That's it, udah. Oke? Jadi kalau berharap yang di luar berubah, yang harus berubah siapanya? Nah, udah, itu aja. Karena kalau aku nggak berubah, aku nggak akan merubah apapun di luar. Nggak bisa. Berarti semua pembelajaran ini untuk merubah diri atau merubah orang lain? Ya habis ngaji, ya Allah semoga ini semua yang dipelajarin dia ikut ini semua gitu. Nggak bisa lah. Buktinya apa? Pulang dari sini semua hasil pengajian di-share di WhatsApp grup keluarga. Ibu tadi pengajian, kasih ayatnya banyak gitu. Bener nyebelin. Sip ya? Clear ya? Nah, sekarang saya tanya, yang membentuk kita memaknai dia menyebalkan atau tidak, tubuh fisik kita bukan? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Dengerin dulu. Bu, Ibu kalau sebel sama orang, sebel apanya sih? Fisiknya. Nah, yang menyebalkan itu bukan kelihatannya loh. That's it. Yang membentuk menjadi sebuah makna. Makna itu nanti disebut konsep. Nah, yang membuat konsep bukan tubuh ini, bukan. Yang lebih dalam dari tubuh, kalau ini disebut yang namanya jasad, masuk lebih dalam ke yang lebih goib, disinilah peran yang namanya jiwa. Nah Bu, nanti, 11.45, nanti kita ngerti kenapa turunnya kita dari asli ke palsu, karena ada peran jiwa. Makanya ketenangan batin datang dari kita merawat jiwa. Kalau jiwanya nggak dirawat, nggak bisa Bu, dan nggak ada yang bisa merawat jiwa kita sebaik kita merawat jiwa kita sendiri. Oke?
Berarti semua permasalahan kita, permasalahannya di mana? Di jiwa. Jadi ibu-ibu, saya mau kasih rumus nih supaya lebih tenang hidupnya. Ingat aja, bumi ini rumah sakit jiwa besar, udah gitu aja. Berarti semua orang yang hidup di bumi adalah orang-orang yang lagi sakit jiwa. Kadarnya beda-beda. Jadi kalau ibu ketemu orang nyebelin, ya ampun, sesama pasien rawat jalan, udah beres. Dia sakit, aku juga sakit. Kita lagi belajar sembuh di sini gitu. Sip ya? Maka puncak dari orang yang batinnya tenang, nggak bisa. Takwa level tertinggi namanya memaafkan. Bu, mau ibu ngaji 10 tahun lagi ke depan, nggak belajar memaafkan dari sekarang, ibu nggak ahli memaafkan aja udah. Kenapa? Memaafkan itu bukan given, tapi creating dan growth. Nggak ada orang yang dikasih memaafkan, kecuali dia mau melatih. Dan kalau kita udah punya ilmu memaafkan, that's it bu, batin tenang aja udah. Nah, ini pas ngomong memaafkan aja udah, aduh, nah susah, bu jangan. Iya, susah. Sok saya mau nanya, memaafkan susah nggak? Yang bikin susah apa? Tenang. Padahal kalau memaafkan ringan nggak? Jadi yang memberatkan apa? Iya, karena kita nggak ngerti betapa nikmatnya memaafkan. Karena kita merasa ketika kita tidak memaafkan, kita lagi menyiksa dia. Padahal waktu kita tidak memaafkan, yang paling tersiksa adalah aku. Bu, orang yang tidak memaafkan itu orang bodoh. Kenapa? Tiap hari makan racun, tapi yang berharap mati dia. Betul nggak? Sekarang saya tanya, orang yang membenci, yang paling mendapatkan impact dari kebencian, orang yang dibenci atau yang membencinya? Kortisol keluar, adrenalin keluar, fight or flight keluar, darah naik, napas pendek, sakit. Betul nggak? Sementara yang kita benci, jalan-jalan, beli tas baru, ini happy-happy. Betul nggak? Berarti, maaf nih ya, semua tergantung kita nggak? That's it. Oke bu, sip ya. Jadi di episode awal ini, aduh bu, ini baru 1,5%, 2% nih. Ini kita belajar kulit, nanti masuk ke isi, nanti kita nyelam bareng-bareng. Tapi at least hari ini kita punya perspektif tentang, ingat ini baik-baik bahwa yang kita lihat itu pasti terlimitasi. Maka kalau kita sadar kita limitasi, jangan cepat mengambil keputusan. Karena kenapa? Boleh jadi keputusan kita adalah keputusan dari diri kita yang palsu gitu kira-kira. Emosi, ego. Oke? Nah, saya mau kasih latihan PR nih. PR. Ibu-ibu kalau mau menentukan sesuatu, freeze dulu sekitar 3-5 menit. Misal, tapi ini kondisional ya. Maksud saya gini, dalam menentukan sesuatu, sebisa mungkin, sesering mungkin, pencet tombol pause dalam dirinya. Misal ke PS, pengen, pencet dulu, pengen gak ya? Nah gitu, jangan langsung beli, jangan. Oke ya? Karena kalau kita nggak banyak titik pause, hanya titik pause yang akan menyelamatkan kita dari kepalsuan. Udah itu aja dulu. Oke? Karena yang asli itu datang belakangan biasanya. Makanya bu, selalu yang namanya penyesalan datang belakangan. Daripada nyesal dulu belakangan, sekarang dikedepanin. Pencet dulu pause 3. Misal ibu kesel, jangan marah dulu, jangan komen dulu, mending diam dulu, diam aja. Sebisa mungkin kalau emosinya, nanti kita bahas ya. Bu, nanti emosi itu gini, ada energi 1, vibrasi itu 2, frekuensi 17. Jadi nanti level emosi kita ada 17. Nanti ibu akan ngerti satu-satu. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seterusnya. Nanti kita akan ngerti. Kalau di level-level rendah, sebisa mungkin jangan ngomong, jangan ngambil keputusan. Oke? Karena ingat, apa yang datang ke kita tergantung apa yang kita pancarkan.
Jadi ibu jangan heran kalau dapat bad emotion dari luar, berarti ada sesuatu yang dipancarkan juga bad emotion gitu. Oke. Sip ya? At least Bu, kalau nggak 35 menit, semenit juga nggak apa-apa sih. Iya. Tapi jangan terlalu ekstrim, begitu diajak ngomong sebentar, jeda dulu 3 menit. Jangan. Awas jangan aneh-aneh ya. Ntar pulang dari sini aneh, ini siapa? Wah, jangan gitu. Sip. Tapi maksud saya paham ya? Supaya kita tidak reaktif. Ingat, orang itu kelakuannya reaktif. Kucing kalau dimainin bulu-bulu ngikut nggak? Reaktif namanya. Jadi kalau kita bisa apa bedanya sama kucing gitu? Kenapa reaktif? Nah, nanti dalam bahasa Islam perpindahan dari reaktif ke responsif namanya khusyuk. Nah, ini kita tuh lagi belajar khusyuk nanti. Supaya pas waktu bab sholat, khusyuknya udah dapet gitu. Sholat mantep nanti Bu. Nggak Allah, rakaat 2, rakaat 3, nggak gitu lah udah. Ini sholat rakaat lupa gitu. Oke? Oke? Sip? Happy nggak Bu? Get something? Alhamdulillah. Kita tutup doa. Santai, relax. Dah, kita lepas-lepasin semua pemikiran kita, duduknya nyaman, relax, bersyukur, berterima kasih. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil. Dan yang paling penting, yang paling perlu, senantiasa semua ibu-ibu di sini sehat dan bahagia. Hatur nuhun, maaf lahir batin sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikatnya cinta itu alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para kembali yang isinya karena kita antara kemana